yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mama aku aja. Kasihan aja sama itu anak, kasihan. Kalau bila perlu kalian buka open donasi deh. Guys, aku mau kasih tahu kalian kalau malam ini aku happy banget karena pacar baru aku udah datang. Mau tahu nggak pacar baru aku yang mana? Yuk aku liatin. Ini dia guys, pacar baru aku. Yes, selamat datang sayang. Emang ya, janda satu ini ya semakin di depan loh. Dia semakin single beli mobil baru lagi. Kagak paham. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Emang harus single deh bu, nggak usah punya pacar deh kayak gini deh. Gokil. Goks. Ya. Happy holiday, pokoknya bahagia terus. Udah mending gak usah punya pacar deh. Udah deh, punya pacar makin gembel. Nggak punya pacar beli mobil. Hati-hati ya. Bye. Ini aku mau nyenengin diri. Bentar ya, aku bangunin bangun dulu. Bangun. Gak paham. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita salawatin aja tuh jauh. Ini dia pacar baru aku. Okay, let's go. Ini ikhlas 400 terbaru. Mudah-mudahan yang di luar sana yang masih berusaha, ya pokoknya buat kalian semua semangat. Intinya semangat, jangan cuma berhayal dan bermimpi, tapi kerjakan dan tunjukkan kerja keras. Pasti ada hasilnya, pasti, percayalah. Aku aja janda 3 yang sering kalian bully aja, aku bisa beli apa aja yang aku masak, kalian gak bisa. Dah, ini mau dimasukin. Hai semuanya, jadi di sini aku pengen perjelas bahwa yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mama aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke, jadi bukannya Antonio gak peduli dan gak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi gak diterima dan ditolak dari sekolah. Bukan cuma Antonio aja. Misalnya, ada tante aku atau oma aku yang pengen bayar sekolah ini, tetap gak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hak legal akses atau hukum atas diri aku ini. Yang punya dan tercantum namanya, yang punya hak legal akses ke diri aku ini cuman mama aku aja. Dan sekolah benar-benar memfokuskan dan pentingkan orang itu tersebut untuk membayar sekolah ini. Apalagi single parent, gue tuh selalu pengennya yang terbaik untuk anak-anak gue. Mungkin ini miss-nya gue, kesalahan gue terlalu jauh menaruh dia. Tapi setelah gue pikir-pikir, banyak banget input dari orang katanya, udah ambil aja bawa ke Jakarta. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya nggak usah deh, mendingan dia di situ aja. Mendingan dia di situ aja, dia belajar mau jadi apapun dia, dosa sudah ditanggung sama dia karena dia sudah akhir balik. Loli sudah akhir balik walaupun masih di bawah umur 16 tahun. Tapi tetap balik lagi, kalau dia terima endorsement apapun itu, pasti saya akan cancel. Ya kalian mau kasihan aja sama itu anak, kasihan. Kalau bila perlu kalian buka open donasi deh. Ya daripada tuh anak
main handphone melulu, ditegur terus sama gurunya, sama sekolahannya ya. Mendingan kalian open donasi sekalian ya. Daripada kasihan-kasihan. Kalau kalian kasihan, kalian bantuin bayarin sekolahnya. Itu baru betul. Nah, jadi sekarang setelah saya pikir-pikir, saya ketemu sama beberapa ustadz, beberapa ustazah, terus orang-orang yang pernah menyekolahkan anaknya di luar negeri ya. Saya dapat input yang begitu bagus. Mereka bilang sudah biarin aja, biarin dia di sana, mau jadi apapun terserah dia. Yang penting dosa bukan kamu yang nanggung, gitu katanya. Ya, dia itu stres itu karena dia nggak punya uang. Dia tuh bingung nggak punya uang. Saya tahu betul anak saya tahu betul anak saya. Kan saya yang mengandung, kan saya yang membesarkan, kan saya yang mendidik, kan saya yang ngurus. Jadi saya tahu betul itu anak lagi tidak punya uang, makanya dia begitu. Ya, untuk meminta belas kasihan kepada kalian ya. Pokoknya siapapun yang mengendorse anak saya, ya, saya akan gagalkan. Saya akan gagalkan no matter what, saya nggak peduli. Karena uang masih ada. Ya. Saya nggak peduli kasihan anaknya kena mental ini. Yang kasihan itu justru saya. Harusnya saya yang dikasihanin. Saya yang membesarkan, saya yang mendidik, saya yang melahirkan, saya yang mengandung. Ya, dia itu menjadi seperti itu ketika umur berapa deh? Yang rebel banget begini dari umur berapa? susah. Dari kecil, dari bayi saya berikan kasih sayang begitu banyak. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun, 11 tahun. Ketika dia punya banyak teman-teman baru, dia mulai berubah. Ya, kenapa Kak endorse-nya digagalin? Saya tidak mau anak saya menerima endorse ya. Kalau memang dia mau mandiri, ya sudah mandiri aja, nggak usah terima endorse. Ya kalau memang ada yang mau bantuin dia, ya sudah, kenapa dia harus terima endorse? Berarti kan nggak ada yang mau bantuin dia. Iya kan? Kalau ada yang mau bantuin dia, buka endorse. Nggak akan. Tugasnya pelajar itu adalah belajar. Tugasnya anak sekolah itu adalah belajar. Anaknya kelaparan, tahu dari mana anak saya kelaparan? Dia itu sekolah di boarding school. Boarding school paling mahal di UK. Tahu dari mana anak saya kelaparan? Makan, minum, tidur, baju semua dicuciin di sana. Kelaparan dari mana? Kelaparan dari mana? Kelaparan dari mana, saya tanya. Saya tanya kelaparan dari mana? Orang semuanya udah disiapin, mau makan pagi, makan siang, makan malam, semua udah disiapin. Jangan bilang kelaparan, memang dia saya taruh di sekolah impres. Kalau memang dia merasa dia sudah diadopsi oleh seseorang, mintalah uang sama yang mengadopsi dia, walaupun itu tidak bisa. Ya kan, selama ini kan yang dia panggil papa kandungnya aja nggak dianggap, ya kan? Dia malah memanggil orang yang baru Jadi gini ya, kalau di rumah itu, ya itu laki sama si anak saya ini tidak pernah ngobrol. Jadi ngobrol itu tuh saya bisa hitung pakai jari. Jadi mereka tuh tidak punya kedekatan yang sangat signifikan. Tidak punya sama sekali. Tidak ada kedekatan yang signifikan yang saya lihat, misalkan dia nonton berdua di rumah atau ngobrol membahas sesuatu, nggak ada. Jadi waktu dia si laki itu masih ada di rumah, ya si Loli itu ada di kamar di atas. Jadi saya nggak tahu kapan waktu ngobrolnya. Mungkin waktu ngobrolnya ketika si laki itu nganterin si anak ini pergi ke sekolah ke London. Karena setahu saya yang ada di rumah dan saya cek dari CCTV, mereka tuh tidak pernah yang namanya bersama-sama atau ngobrol gitu. Ya, pokoknya intinya adalah kemauan saya itu dia stay fokus aja belajar, gak usah mikirin duit. Sekarang dia mikirin duit ini karena dia bingung bagaimana mau ganti itu kuku sambungannya dia tuh. Kuku sambungannya dia yang udah mulai panjang.
Ya, dia bingung tuh bagaimana tuh caranya dia mau beli traktir teman-temannya di sana. Dia bingung. Gitu, makanya dia sok-sokan open endorse. Makanya saya tidak mau dan saya tidak akan mengizinkan siapapun yang mengendorse anak saya. Tidak akan, ya. Tidak akan pernah. Nah, kalau yang disebutkan sama Loli dikunciin, memang saya kunciin karena dia buat kesalahan. Memang, tapi kalau yang kayak makan gitu-gitu terus dibilang katanya dipaksa suruh live, semua bisa jadi saksi kok. Dia mau live dengan kesadaran sendiri, katanya mau membantu miminya karena dia tahu sekolah di London itu mahal. Jangan masih kecil, kalau masih kecil sudah bisa memutarbalikkan fakta, sudah besar saya nggak tahu mau jadi apa. Gitu. Tapi balik lagi ya, suatu saat nanti kalau dia minta pertolongan, saya ada di garda paling terdepan untuk menolong. Ada anti Dea juga yang akan menolong. Dea aja WhatsApp-nya di blok. Coba kasih lihat ya. Dea WhatsApp-nya di blok. Semua orang yang menasehati dia dengan baik, semua WhatsApp-nya di blok. Gitu. Saya nggak mau segini ya, saya kasih tahu. Semua orang tua pasti punya cara didik anak berbeda-beda, ya. Jangan disamain cara didik saya dengan cara didik kalian. Mungkin cara didik kalian berbeda dengan cara didik saya. Kalau cara didik suka ya seperti ini, ya. Karena itu anak saya, bukan anak kamu. Harus dipahami, oke? Kalau dia anak kamu, terserah kamu mau apain. Tapi kalau itu anak saya, darah daging saya keluar dari perut saya secara normal, saya yang berhak mendidik anak saya. Gitu, ya. Katanya Mimi yang ngeblok WhatsApp-nya. Loli itu kalau nge-WhatsApp saya cuma minta uang. Nggak pernah nanya kabar kayak Mimi, how are you? What are you doing today? Nggak. Mimi, uang aku habis. Itu selalu yang dia WhatsApp ke saya. Gitu. Tapi ada saya marah? Enggak. Saya nggak ada marah. Mana dia? Coba kan. Udah dibuka mana? Sekarang blog lu udah dibuka. Jadi buat kalian ya, mau itu anak ngomong apa, kalian harusnya udah bisa berpikir secara nalar kalian dijalanin. Anak umur segitu jauh udah bisa begitu. Yang saya takutkan itu sekarang adalah bagaimana dia tumbuh kembang secara dewasa. Itu aja.